aku mau berangkat sekolah ya. Endelnya aku sungguh menjijikkan ya. Kita mau ke sekolah naik bis. Ini UTW. Ya, ini udah sampai sekolah. Suasana sekolahnya ya seperti ini. Nah, setelah itu pulang. Nah, lanjut ngaji. Yuk ngaji yuk. Jangan lupa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke hadis yang pertama. Tadi udah pengenalan ya. Siapa penulis buku hadis ini? Hadis Arba'in Nawawi. Sekarang kita lanjut ke hadis pertama, hadisul awal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Dari Amirul Mukmin Abi Hafs bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata. Nah, Amirul Mukminin itu apa sih Amirul Mukminin? Amirul Mukminin itu artinya pemimpin orang-orang yang beriman, yakni orang yang mengurus berbagai urusan al-umur, kaum yang beriman yang berada dalam jangkauan wilayah kekuasaannya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an adalah orang yang pertama dipanggil dengan sebutan gelar ini. Julukan yang disematkan kepada khalifah di zaman dahulu diberikan pertama kali kepada khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Orang pertama yang memanggilnya dengan sebutan ini adalah Abdullah bin Jaz, dan menurut riwayat lainnya adalah Amr bin Al-Has dan Muhirah bin Subah. Sejak itu panggilan Amirul Mukminin menjadi panggilan baku bagi khalifah selanjutnya. Bahkan pada masa selanjutnya istilah tersebut juga dipakai oleh para ulama hadis, yakni Amirul Mukminin fil hadis, yang artinya pemimpin orang beriman dalam hadis, sebuah gelar tertinggi yang diberikan kepada ahli hadis. Di antara ahli hadis yang menyandang gelar ini pada masanya masing-masing adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Hajar. Selain itu ada dua pendapat tentang Abi Hafs. Abi Hafs itu yang pertama ada pendapat tentang Abu Hafsah itu bapaknya Hafsah. Sayyidina Umar bin Khattab selain menjadi sahabat Rasulullah, yang paling dekat juga beliau menjadi mertuanya Rasulullah. Dan yang kedua itu pendapatnya Hafs itu dalam bahasa Arab artinya singa. Kenapa dijuluki singa? Karena identik dengan Umar bin Khattab ini, Sayyidina Umar bin Khattab ini identik dengan kewibawaannya, ketegasannya. Bahkan pada zaman kepemimpinan beliau itu saking tegasnya, ketika ada suatu perkara orang muslimin dan orang kafir, tapi yang salah ini orang muslimin, beliau tidak segan-segan untuk menghukum orang muslim ini. Begitu tegasnya, begitu berwibawanya, begitu adilnya Sayyidina Umar bin Khattab ini. Saat menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab ini terkenal sebagai sosok yang begitu tegas, berwibawa, yang luar biasa, sampai banyak orang yang terpukau, orang yang kagum dengan beliau. Beliau juga mendapatkan julukan Al-Faruq. Kenapa beliau mendapatkan julukan Al-Faruq? Karena beliau dapat dengan tegas dan lantang membedakan mana yang hak dan batil. Saking tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab ini, ada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran kemudian turun di muka bumi ini, bukan berarti ayatnya itu pertama kali muncul ya. Banyak orang yang salah kaprah bahwa Al-Quran itu pertama kali muncul 1400 tahun yang lalu, 1,5 abad yang lalu, pada zaman Nabi Muhammad. Bukan seperti itu ya. Al-Quran itu merupakan bagian ilmunya Allah dan bukanlah makhluk. Al-Quran itu
bukan diciptakan, tapi merupakan bagian dari zatnya Allah itu sendiri, yang merupakan firman Allah. Al-Quran itu azalin, ada sebelum bumi diciptakan, sama dengan nurnya Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad itu ada sebelum bumi itu diciptakan. Bahkan bumi diciptakan itu karena adanya nurnya Nabi Muhammad itu. Kembali lagi ke Al-Quran ya. Saking tegasnya, saking adilnya Sayyidina Umar bin Khattab ini, Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran yang turun berdasarkan requestnya Sayyidina Umar bin Khattab ini. Contohnya ayat tentang Qomer dan bagaimana cara memperlakukan orang munafik. Oke, lanjut ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama a'malu binniyati. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya segala macam perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Wa innama likulli amri'in ma nawa, faman kanat izratu ilallahi wa rasuli, wa izratu ilallahi wa rasuli, wa man kanat izratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha, wa izratuhu illa ma hajjara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan itu. Maka amal perbuatan dikatakan sah sebagai perbuatan jika dibarengi niat untuk melaksanakannya. Tanpa niat itu dinamakan ketidaksengajaan, rekayasa atau sandiwara. Walau secara la hijriyah juga nampak adanya perbuatan tersebut. Seperti contohnya ketika ada orang yang non-muslim membaca kalimat syahadat, ada tulisan seandainya kalimat syahadat, dia membacanya tanpa ada dibarengi niat dalam hati, keikhlasan niat dalam hati bahwa dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, maka syahadat yang ia ucapkan itu tidak sah. Dia tidak langsung otomatis masuk Islam karena membaca syahadat tanpa disengaja, tanpa dibarengi oleh niat. Secara syariat menurut Syekh Ibnu, niat bermakna tekad, keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, letaknya di hati. Dan dia termasuk amal hati yang tidak tergantung dengan perbuatan anggota badannya. Syekh Ibnu Al-Utsaimin Arba'in An-Nawawiyah halaman 4-5. Oh iya, Abdurrahman Ibnu Mahdi, salah satu ulama terkemuka yang selalu dipuji oleh Imam Ahmad dan juga merupakan guru beliau. Beliau menjelaskan seyogyanya bagi seorang yang mau mulai menulis agar memulai kitab mereka dengan hadis, yaitu bab niat. Tujuannya untuk satu, meluruskan niat penulis di saat menulis. Yang kedua, meluruskan pembaca saat membaca. Ada banyak ulama, salah satunya Imam An-Nawawi, yang memulai seluruh kitabnya dengan bab niat.